Satu pihak Islam mengatakan Yesus itu menikah, sementara di pihak Kristen mengatakan Yesus tidak menikah, kan begitu. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, Ngopi ini hadir sebagai penjaga bagi kawanan domba gembalaan Tuhan. Dan hari ini sebagai penjaga, maka kita akan coba meresponi sebuah video yang berjudul Fix Ternyata Yesus Istrinya Dua, disampaikan oleh katanya seorang kristolog bernama Gus Meti, seperti itu ya. Dia dikatakan sebagai ahli kristologi, tetapi dia akhirnya tidak lagi jadi Kristen, tetapi dia berubah menjadi Muslim atau Islam. Dan dia coba melihat dan coba memberikan pengajaran berkaitan dengan apakah Yesus itu menikah atau tidak. Dan di dalam video ini kita akan saksikan tentang beberapa bagian yang dia statementkan, yang dia beri pendapat, katanya dia adalah ahli kristologi. Kita akan saksikan Jawaban atas pertanyaan, ngapain sih orang Islam kok ngotot mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu menikah? Gitu. Itu karena itu secara tekstual di Al-Quran tertulis. Teman-teman, pernyataan dari Bapak Meti ini itu menunjukkan dan memberikan sebuah gambaran yang jelas bagi kita. Kenapa orang-orang atau tetangga kita, orang-orang Muslim, selalu menekankan bahwa Nabi Isa itu menikah. Karena menurut Bapak Meti, bahwa di dalam Al-Quran itu ada bagian yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu menikah. Dan bukan hanya menikah, tetapi dia poligami. Dan itu kepercayaan mereka, itu tertulis di dalam kitab mereka. Tetapi sebagai seorang Kristen, maka saya tidak akan melihat dari kitab atau dari kitab agama Muslim, karena itu kepercayaan mereka. Tetapi saya akan coba memberikan respon ketika melihat dari Alkitab, karena itulah iman kepercayaan saya. Sehingga apa yang dipercaya di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, bagi saya sesuatu yang sangat-sangat tidak etis ketika dipaksakan masuk di dalam pengajaran iman kekristenan. Dan kita akan lihat berkaitan dengan hal ini. Teman-teman, Bapak ini mengambil dan mengutip 3 bagian ayat Alkitab. Yang pertama di dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Di dalam Markus 14 ayat yang ketiga dikatakan di sana, 14 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah itu dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang perempuan bawa minyak yang mahal narwastu, tiba-tiba dicurahkan di atas kepala Yesus. Itu kira-kira ya. Yesus ini Yahudi loh, jangan lupa. Yesus ini awalnya Yahudi gitu. Dia hidup dalam antropologis budaya Yahudi. Artinya hukum-hukum Yahudi itu masih terjaga dengan ketat. Terus ada perempuan tiba-tiba mengasih minyak di atas kepalanya. Itu perempuan itu orang lain atau istrinya? Kan bisa dikenal. Orang lain atau istrinya? Masa orang lain cukup taruh minyak di kepala ini? Nggak boleh. Dalam Yahudi itu hubungan laki-laki dan perempuan itu benar-benar dijaga ketat. Jadi ayat ini mengatakan bahwa perempuan itu bukan orang lain bagi Yesus, yaitu istrinya. Jadi di dalam bagian ini dia mengutip satu ayat ini. Padahal di dalam Markus 14 itu ada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan ayat yang ke-6, saya baca untuk kita. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku.
Ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah teman-teman, di dalam ayat yang ke-8 ini, Yesus secara jelas menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah peristiwa untuk peringatan atau persiapan akan penguburannya. Dan kita tahu beberapa waktu kemudian bahwa Yesus akhirnya disalibkan dan kemudian dia mati, dan peristiwa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah peristiwa untuk peringatan itu. Jadi tidak ada kaitan bahwa bagian ini menunjukkan bahwa perempuan ini itu melakukan karena dia adalah istri dari Yesus. Kemudian yang kedua, Yohanes ya, Yohanes 12:3. Hubungan istimewa Yesus dengan Maria Magdalena berabad-abad dibantah oleh gereja. Bahkan Maria Magdalena difitnah sebagai seorang perempuan pendosa. Tuh, jadi kita tahu bahwa Maria itu bukan Maryam, ibunya Kanjeng Nabi Yesus. Nah, yang ngasih minyak itu Maria Magdalena. di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi di dalam bagian ini sesungguhnya Bapak Meti itu tidak membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Padahal dikatakan di sana ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian itu di rumah Lazarus. Jadi Lazarus itu dibangkitkan Yesus dan dia punya 2 orang saudari, yaitu Marta dan Maria. Dan ayat yang kedua ini dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maka Maria di sini adalah saudara dari Lazarus, mengambil minyak setengah kati minyak narwastu murni. Itu yang dilakukan oleh Maria. Tetapi kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi dengan kata lain, di dalam bagian tidak menunjukkan bahwa Maria saudara Lazarus itu adalah istri Yesus. Kenapa? Karena peringatan yang dilakukan oleh Maria adalah simbolik daripada hari peringatan hari penguburan Yesus. Kembali lagi di dalam peristiwa salib nantinya. Kemudian ke Injil Lukas 7:37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah ini dia difitnah, Maria Magdalena. Mosok Kanjeng Nabi Isa Yesus kate golek bojo perempuan pendosa, wis ora mungkin, nggak mungkin. Itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Dia artinya bersentuhan nggak? Bersentuhan kan? Sekarang boleh nggak pergi sana ke Yahudi, ke Israel? Tanya, apakah di sana perempuan dan laki-laki boleh sembarangan bersentuhan? Nggak boleh kalau bukan istrinya. Lukas 7 ayat yang ke-37. Dikatakan di sana, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi kalau Bapak tadi berkata bahwa ini adalah fitnah yang diberikan kepada Maria Magdalena. Tetapi di dalam bagian ini secara literal, secara tertulis, memang perempuan ini disebut sebagai seorang berdosa. Dan ketika Alkitab memunculkan orang berdosa, maka bisa beberapa kemungkinan. Dan kemungkinannya adalah bahwa dia punya hidup yang tidak benar secara status orang-orang Yahudi waktu itu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat yang ke-47, sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu. Jadi dengan kata lain,
kata perempuan berdosa itu bukan fitnah. Kenapa? Ayat yang ke-47 dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi teman-teman, di dalam bagian ini secara jelas, kalau tadi sang bapak berkata ini ketika ada gesekan fisik itu menunjukkan siapa yang bisa layak untuk lakukan itu kalau dia bukan istrinya. Tetapi dalam bagian tidak ada kaitan dengan istri atau bukan istri, tetapi kaitan dengan orang berdosa berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan mengampuni dari perempuan ini. Jadi dengan kata lain, ayat-ayat yang dikutip tadi sama sekali tidak menunjukkan bahwa Yesus itu menikah dan istri Yesus adalah Maria atau Maria Magdalena. Sama sekali tidak. Tetapi ayat ini menunjukkan tentang peristiwa penyaliban yang nanti akan dialami oleh Kristus dan peristiwa tentang perempuan yang diampuni dosanya oleh Yesus. Biarlah kita terus berjalan di dalam kebenaran firman untuk mengenal kebenaran firman dan hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih boleh menyaksikan channel ini dan terus dukung channel ini, dan kalau teman-teman ingin mendukung secara finansial maka silakan dukung gereja teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.